Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih, True God Jesus Christ, bless you all. Yi Yesu Jidu Deming Yi Ansin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai penjelasan tentang khotbah, saya akan mengulang, yaitu yang disebut dengan cek fakta. Bapa yang tidak pernah disembah jadi Allah oleh gereja di luar sana dipuji-puji, ditinggikan sebagai Allah. Sedangkan Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah sejak dari zaman purbakala sampai sekarang, sampai selama-lamanya, malah dihina, dinista, ditolak sebagai Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tentang Laskar Kristus versus jihad. Ya, kalau Laskar Kristus itu saya mengistilahkan, ini istilah saya ya, larju Pak. Kalau kita sudah tahu ada istilah kadrun kan, kadrun ini sebenarnya kan istilah kadal gurun, ya toh, kadal gurun, kadrun. Nah, kalau kekristenan saya mengistilahkan larju Pak. Larju itu ular salju ya. Laskar Kristus versus jihad ya. Kita nggak usah bahas yang jihad lah, kita membahas yang Laskar Kristus. Bapak Ibu Saudara, di kekristenan, terutama di Nasrani, mereka memahami Laskar Kristus ya. Malah ada lagunya segara. Terus ada sebut saja ada satu tim begitu ya, tim yang juga punya seragam ya, layaknya militer begitulah ya, layaknya militer, lalu mereka menamakan Laskar Kristus ya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada di Alkitab istilah Laskar Kristus, itu nggak pernah ada ya, itu ngarang-ngarang ya. Kalau para laskar itu ada di Perjanjian Lama, tapi itu urusan yang dulu di Perjanjian Lama, itu masalah yang misalnya berperang Laskar Yehuda gitu kan. Semua Laskar Yehuda itu ada, tetapi Laskar Kristus tidak pernah ada. Saya mau menjelaskan bagaimana munculnya orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim dan MKC, juga Manuk Berbulu, juga Sop Katul dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu Saudara, ini semua karena pemahaman yang kalau di keyakinan lain sering disebut jihad gitu ya. Di sini disebut di Nasrani disebut Laskar Kristus. Kita semua tahu Saifuddin Ibrahim ngomongnya apa? Kayak seperti orang kesurupan, betul? Ya, saya membela Kristus, siap mati. Ini kok persis ya dengan mereka-mereka yang memposisikan diri sebagai laskar ya. Laskar itu pokoknya rela mati ya. Mati pun dijalanin. Kok seperti orang kesurupan ya? Mengapa bisa seperti itu ya? Kepada Mas Yakut Kolil Komas yang saya siap untuk berdiskusi Pak, karena saya tahu betul kayak begini Pak, yang disebut Laskar Kristus ya. Siapa saja yang membentuk Laskar Kristus, lalu tim yang sama atau mirip-mirip Laskar Kristus di setiap sinode itu ada Pak. Ini selalu memfasilitasi orang-orang, anggap sajalah, wah kalau ketemu sama Saifuddin Ibrahim ini murtadin yang pinter ini, wah yuk kita fasilitasi, kita bikin Laskar Kristus ya. Lalu dalam bahasa alegori ya, ini bahasa kiasan, membombardir, yuk kita ngebom dalam arti bahasa kiasan, kita bombardir dengan khotbah-khotbah yang menyerang ya, seperti itu ya. Jadi Laskar Kristus ini dibentuk memang untuk itu Pak, memang untuk itu. Saya tahu persis siapa saja yang membentuk Laskar Kristus, siapa saja yang mendoktrin mereka. Doktrinnya itu Pak, dia comot-comot ayat Alkitab ya,
mati adalah keuntungan bagiku, ya misalnya seperti itu. Dia nggak peduli sebenarnya Allah itu yang mana. Sama persis ketika kita, maaf kata ini ya, saya bukan maaf kata ya, mereka yang garis keras, yang membunuh, yang maaf kata ngebom, itu juga mereka nyebut-nyebut nama Tuhan, betul? Ya, sama persis Pak. Laskar Kristus juga kayak gitu. Dia nggak peduli Tuhan yang mana. Ya, ayat-ayat Alkitab dicomot-comot, dicari-cari yang dalam bahasa yang mudah dimengerti itu yang ngelawan gitulah ya. Laskar Kristus mati, kita mati adalah keuntungan bagiku gitu ya. Misalnya seperti itu dicomot-comotnya. Sehingga persis sama kita semua bisa mendengarkan bagaimana Saifuddin Ibrahim menentang Menko kita yang terhormat Bapak Mahfud MD, bagaimana seorang Saifuddin Ibrahim begitu mencaci maki pejabat negara, nggak main-main loh, Menko loh, ya. Ayo carok, ini saya hanya mengutip, semua udah tahu ya videonya. Kenapa bisa seperti itu Pak? Karena dia sudah didoktrin, mohon maaf, mirip dengan jihad Pak, mirip Pak, doktrinnya seperti itu Pak. Rela mati ya, orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim, seperti MKC, nanti juga Sobkatul juga sudah dipersiapkan juga. Mereka itu ada semacam training begitu Pak ya, semacam training ya, kayak militer begitulah Pak ya. Terus dia dipersiapkan dengan ayat-ayat yang ya kita semua tahulah ya, ayat-ayat yang comot-comot sehingga didoktrin ya. Persis sama di pengertian jihad, bahwa mati juga keuntungan bagiku, malah pengen mati ya. Kayak Saifuddin Ibrahim, coba lihat, aku pengen mati kok, yang penting aku mati dalam, aku membela Kristus. Nggak penting dia nggak ngerti Kristus yang mana yang dibela, Yesus yang mana. Dia sendiri penyembah Bapa, tidak percaya Yesus satu-satunya Allah. Ini persis sama di jihad juga kayak begitu, sama ya. Jadi yang terhormat Pak Yakut Khalil Qomas, saya sangat berharap kita bisa berdiskusi tentang hal seperti ini ya, karena ini akar dari segala masalah kegaduhan ya. Bagaimana kok kemarin MKC Saifuddin Ibrahim pernah dipenjara, kok nggak kapok ya? Wah, boro-boro kapok Pak, mereka didoktrin ya, rela mati untuk kayak gitu loh Pak. Cuman ada sedikit perbedaan dengan jihad Pak, beda sedikit ya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan seperti itu. Ketika kita semua lihat videonya Saifuddin Ibrahim, ini kok kayak orang kesurupan ya, kayak sudah didoktrin, sudah diintimidasi, udah dicekokin cuci otak. Betul Pak ya. Makanya kita tidak heran Saifuddin Ibrahim tidak ada katanya menyesal toh. Ayo, tidak ada kata menyesal. MKC pernah ada kata menyesal? Enggak, dia rela mati Pak. Dan di belakang itu Pak, mereka sudah mempersiapkan MKC baru, Saifuddin Ibrahim baru ya, dan ada banyak lagi. Pokoknya begitu lihat kayak gitu, udah di mereka itu hire, wah yuk gabung kita, yuk kita didik, kita kasih ayat-ayat. Ini dia Pak yang menjadi masalah, dikasih ayat-ayat kebencian. Dia comot-comot persis sama indoktrinasi yang sering kita dengar, jihad, persis sama Pak. Cuman ada sedikit beda aja lah. Tapi intinya kayak begitu. Sehingga ketika ini ya samalah, mereka bahkan nggak ada rasa menyesal ya toh. Pemimpin selevel yang terhormat Menko Mahfud MD aja dicaci maki seperti itu, diajak carok ya. Semua bisa ya. Saya ini hanya semua sudah pada lihat kok videonya ya. Ya, tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Dia bilang, aku membela Yesus. Yesus yang mana yang kamu bela? Ya, makanya Mas Bapak Yakut Khalil Qomas ya. Ayo Pak, kita berdiskusi Pak. Aku udah tahu Pak, nih sarang-sarangnya di mana Pak ya. Mereka itu sarang-sarangnya di mana ya. Karena saya juga berkomunikasi dengan banyak pemilik pesantren Pak. Banyak pemilik pesantren di Indonesia ini yang mereka mempertanyakan itu, Pak Dede, itu bagaimana ya, kok mereka kok seperti dilatih bahkan
tidak ada rasa menyesal. Emang ada pelatihan itu untuk para laskar-laskar itu ya. Ya, mereka menyebut diri sebagai Laskar Kristus. Saya membuat istilah larju, Pak, ular salju. Karena Yesus di dalam Matius 23 ayat 33 memberi julukan ular, keturunan ular ya. Keturunan ular, Pak ya. Mereka keturunan ular beludak ya. Jadi kalau ada istilah kadrun, kadal, gurun, maka kalau di Nasrani istilahnya larju, Pak, ular salju, Pak. Ya, ular dia, Pak. Memang ular ya. Ular itu dari mana? Tentu saja dari bapa segala dusta, Pak, di dalam Yohanes 8 ayat 44. Jadi begitu ya, Laskar Kristus versus jihad. Jadi di kekristenan memang ada, Pak, dan ini real, dan ini ada di gereja-gereja, Pak, yang mereka menamakan gereja-gereja sinodal. Ya, yang berdasarkan sinode. Semua ada Laskar Kristus, tinggal mana yang radikal banget, mana yang setengah radikal, tapi mereka mempersiapkan seperti itu, Pak. Ya. Comot-comot ayat, ya indoktrinasi lah, Pak, cuci otak lah, Pak, kurang lebih seperti gitu. Kita sebagai orang yang berpikiran normal, berpikiran waras ya, kita terkejut ternyata orang-orang seperti MKC, Saifuddin Ibrahim kok seperti orang yang sudah dicuci otak, dan itu betul, Pak ya. Baik, demikian penjelasan saya. Sekali lagi sebelum mengakhiri ini saya akan mengulang lagi, cek fakta. Bapa yang tidak pernah jadi Allah, Bapa yang tidak pernah disembah ya oleh gereja di luar sana, justru ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, disembah-sembah sebagai Allah. Sedangkan Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selama-lamanya, malah dinista, dihina, direndahkan, cuman jadi anak dan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja di Alkitab semua tertulis, dan itu benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Yang terhormat Bapak Yakut Khalil Qomas, ayo saya siap untuk berdialog ya. Saya akan buka semua yang disebut Laskar Kristus, siapa-siapa yang punya Laskar Kristus, bagaimana cara indoktrinasi, ayat-ayat mana yang dipakai untuk cuci otak, sehingga di belakang hari kita jangan lagi muncul Saifuddin baru, MKC baru ya, dan seterusnya, sehingga kegaduhan ini tidak terjadi lagi ya. Demikian kita Indonesia, kita Pancasila. Shalom alihim bisem Yesu Hamasiah ji Yesu jidu deming ji ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih, True God Jesus Christ. Bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya. Amin.